nanti tobat, terus nanti buat lagi. Itu saja sudah tidak bisa dikatakan tobat. Karena syaratnya tobat itu al-azm an la yaud. Ketika dia tobat, aku tak tobat saiki, bar ngono engko tak baleni meneh, itu sudah bukan tobat itu namanya. Tapi ada yang beralibi dengan takdir, Habib. Artinya dia itu menjalankan maksiat, melakukan maksiat itu karena ini takdir saya. Enggak boleh. Saya membunuh, saya mencuri, ini ya takdir saya. Gitu. Perkataan itu lebih besar dosanya daripada mencuri itu sendiri. Kalau kata Habib Umar Mutahhari itu, kita dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan aliran apapun, itu tetap saudara Islam, Habib. Betul. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Laras. Kalimatun sawa ya. Betul. Kalimatun sawa. Akan tetapi mereka salah. Harus semacam itu. Tidak boleh. Mereka benar nggak boleh. Tetap ada kesalahan. Muslim, iya Muslim. Salah, iya salah. Surganya ya disi aku. Lah kalau yang benar dan yang salah semuanya sama-sama masuk surga sama-sama, ya ganti aja ada yang salah kan? Iya. Ya sama-sama. Ada orang nanti orang Kristen dan orang Islam sama-sama masuk surga. Yo ganti yo merbu Kristen wae Anda. Enak, Habib. Enak. Ibadah satu minggu satu kali, kemudian babi yo halal, minum arak ya. Tes kriuk gak, Habib? Hah? Tes kriuk. Saya teman-teman saya itu guyoni saya, Habib, cuma makan daging babi, astagfirullah haram. Macam sedap Habib, loh iya sedap tapi haram saya cakap. Tes kriuk. Minum arak, Habib pernah minum arak, astagfirullah ya sampai sekarang tidak pernah. Habib coba, tidak boleh itu haram, kan semacam itu toh. Kalau kita bukan Muslim, oke saja kan. Mungkin kan ada kan sekelenting daripada kita itu mungkin paling jajal ciu enak paling ya, jajal anggur merah, kopi miring, tapi kan nanti tidak boleh kan. Mohon ampunan setelah itu. Kita maksiat dulu, nanti kita mohon ampunan kepada Allah. Repot kalau Allah Maha Rahmah ini. Iya, tapi lupa ada nama lain, Syadidul Iqab. Syadidul Mihal, lali itu. Wallahu alam ya. Kita maksiat dulu, habis ini kita minta maaf. Terjadi itu, Habib. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Nggak boleh, itu persepsi yang salah itu. Persepsi yang salah sekali. Yani minta maaf belum tentu dimaafkan. Dosa mesti menjadi dosa, pasti dosa. Yani belum tentu Anda bertaubat diterima. Itu pun kalau tobat Anda itu benar. Apalagi kalau tobatnya itu tobat-tobat sambel kan. Nanti tobat, terus nanti buat lagi. Itu saja sudah tidak bisa dikatakan tobat. Karena syaratnya tobat itu al-azm an la yaud. Ketika dia tobat, aku tak tobat saiki, bar ngono engko tak baleni meneh, itu sudah bukan tobat itu namanya. Wallahu alam, saya rasa banyak penceramah, banyak orang-orang itu membawakan Islam itu pembawaan yang mudah. Jadi akhirnya banyak orang-orang itu ngenteng nih sekarang itu. Ngenteng nih. Padahal saya kira masuk surga tidak segampang itu. Kalau masuk surga itu gampang, ya semua masuk surga semua. Walaupun nanti semua akan masuk surga. Cuma kapan masuk surganya itu loh. Nggak tahu loh. Kita ini kan berusaha untuk tidak masuk penjara walaupun cuma 1 hari kan. Padahal penjara itu jika dibandingkan dengan neraka, surga penjara itu. Di neraka itu bukan hanya Anda dikungkung loh, tapi diadab, disekso semacam itu. Tapi ada yang beralibi dengan takdir, Habib. Artinya dia itu menjalankan maksiat, melakukan maksiat itu karena ini takdir saya. Enggak boleh. Saya membunuh, saya mencuri, ini ya takdir saya. Gitu. Perkataan itu lebih besar dosanya daripada mencuri itu sendiri. Lebih besar dosanya orang mencuri. Setelah mencuri menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir dosanya lebih besar daripada mencuri. Tapi khair wa syarr minallah. Betul, khair wa syarr minallah. Akan tetapi kita sebagai seorang manusia disuruh untuk menyikapi baik dan buruk. Bagi Allah semuanya baik. Bagi kita ada yang baik dan buruk. Maknanya baik yang diperintahkan oleh Allah, buruk yang dilarang oleh Allah. Itu semuanya daripada Allah. Bukan buruk itu kecelakaan, bukan buruk itu sakit, bukan. Buruk menurut ahli sunnah yang dilarang oleh Allah itu buruk. Karena buruk artinya yang menjadikan Anda ketika melakukannya berdosa, itu namanya buruk. Ada ikhtiar manusia, Pak. Ya jelas toh, Allah mengatakan zina itu haram. Itu maknanya zina itu buruk.
kemudian Anda berzina, Anda mau menyalahkan Allah? Kan Anda sendiri kan, Allah sudah ngomong, zina itu buruk, ciu itu haram, anggur merah itu haram. Loh, kenapa kok anggur merah itu haram? Ya karena aku tuh Tuhan. Aku Tuhan, aku berhak untuk mengharamkan apa yang aku inginkan. Ciu haram. Maknanya kalau Anda minum ciu, Anda mendapat dosa. Iya. Perkara yang kalau Anda lakukan mendapat dosa, itu namanya buruk. Ya itulah yang namanya al-khair wa syarr minallah. Perkara yang baik, yang kalau Anda lakukan mendapat pahala daripada Allah. Syarr, perkara yang buruk kalau Anda lakukan mendapat dosa daripada Allah. Kemudian Anda melakukan dosa daripada siapa? Ya Anda sendiri. Anda menginginkan, bukan Allah. Anda secara sadar menginginkan Anda untuk minum ciu. Anda menyalahkan Allah. Lu Anda sendiri yang ingin. Berbeda kalau Anda bergetar. Itu dari Allah. Kenapa? Karena tidak bisa untuk mengontrol kan detak jantung Anda. Dari siapa? Dari Allah. Karena tidak bisa untuk mengontrol. Nyawa. Duduk Anda di sini. Dari Allah, dari Anda itu. Dari Anda itu. Kenapa? Karena Anda sadar kan dari rumah Anda nyetir ke sini sepeda motor untuk ke sini. Perjalanan Anda ke sini terbezakan dengan detak jantung Anda. Detak jantung Anda tidak bisa Anda kontrol. Anda mau atau tidak, jantung Anda akan tetap berdetak. Tapi Anda mau atau tidak, tapi kalau Anda tidak mau ke sini, tidak akan ke sini. Ketika Anda mau ke sini, Anda mau ke sini. Itulah titik yang penting membedakan antara mau kita dan mau Allah. Jangan salahkan Allah ketika Anda itu minum ciu. Jangan salahkan Allah ketika Anda itu mencuri karena Anda minum ciu dengan sadar. Karena Anda minum anggur merah dengan sadar. Anda judi online, sadar Anda, sadar kok Anda ngisi apa itu? Ngisi purchasnya itu apa? Ngisi uangnya, sadar kok. Anda tahu itu judi dan Anda isi dan Anda main. Setelah Anda berjudi, berdosa kan? Berdosa kan? Anda menyalahkan Allah. Iki gara-gara Allah. Loh, piye itu Anda itu? Fitnah Allah itu. Anda menfitnah Allah, itu dosanya lebih besar daripada berjudi itu sendiri. Dan ini bukan saya yang ngomong. Ingat saya Imam Haddad mengatakan semacam itu. Wallahu a'lam. Jadi khilafiyah itu tetap ada. Ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Ada yang tidak ditoleransi. Tapi dalam kenegaraan tetap ditoleransi. Ditoleransi dengan makna monggo silahkan. Lakum dinukum waliyadin atau lana amaluna lakum amalukum begitu. Semacam itu. Mungkin Indonesia akan menganggap sebagai dalam konteks kenegaraan ya, Kristen benar, Hindu benar, yakni maknanya diakui sebagai agama negara. Indonesia akan mengatakan semacam itu, tapi apakah kita sebagai muslim mengatakan itu sama? Tidak. Semacam itu saja. Wahabi benar, menurut negara lah ya. Wahabi benar, Syiah benar, NU benar, Muhammadiyah benar, PKS benar, semuanya. Betul, maknanya boleh ada di Indonesia kan? Dalam kenegaraan. Benar dalam kenegaraan, boleh ada di dalam negara NKRI. Tapi, apakah di dalam Islam itu benar? Belum tentu. Semacam itu, kita berpikir semacam itu. Dan itulah rumitnya hidup kita. Jelas Habib ini, jelas sekali. Jelas sekali. Rumit kan? Rumit jelas karena rumitnya maksudnya. Jelas rumitnya, rumit sekali. Karena kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai kewajiban yang diatur oleh undang-undang kan. Indonesia ada kewajiban diatur sebagai undang-undang, dan kita sebagai seorang muslim juga mempunyai kewajiban di dalam agama Islam. Karena negara Indonesia ini setahu saya negara hukum. Negara hukum kan?